Assalamualaikum, hai semua, selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya, Keluarga Bahagia. Hari ini aku membuat pesanan kue pukis ekonomis. Aku memakai resep setengah kilogram tepung terigu dan hanya pakai 2 telur. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak. Bahan-bahannya murah dan mudah didapat, cara bikinnya juga gampang banget. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak saja videonya. Untuk bahan-bahannya aku memakai 2 saset santan instan kemasan 65 ml. Kemudian aku tambahkan dengan air, ini air biasa sampai dengan 700 ml. Bila kalian ingin rasa yang lebih gurih, kalian bisa memakai santan yang segar ya teman-teman. Kemudian aku pindahkan ke dalam panci, aku tambahkan dengan garam dan daun pandan. Kemudian santannya kita akan masak di atas kompor sampai mendidih. Ini agar supaya nanti kue pukisnya tidak mudah basi ya teman-teman. Setelah santan mendidih, kemudian matikan api, angkat dari atas kompor dan biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah dingin, sisihkan daun pandannya. Kemudian aku akan tambahkan dengan 1 saset kental manis agar rasanya lebih gurih. Bila kalian tidak suka, tidak ada kental manisnya, boleh di skip ya. Kemudian di sini aku ada 1 bungkus margarin. Untuk margarinnya aku memakai sebanyak 175 gram ya. Jadi ini aku bagi menjadi 4 dan yang seperempat bagian lagi aku potong menjadi 2. Dan untuk sisanya nanti kita akan pakai untuk olesan cetakannya ya teman-teman. Kemudian margarinnya akan kita lelehkan atau akan kita cairkan dengan cara di steam. Setelah meleleh kemudian kita matikan api, angkat dari atas kompor dan biarkan margarin hingga benar-benar dingin ya. Setelah santan dan margarinnya dingin, kemudian kita akan membuat adonan telurnya. Di sini kita akan pecahkan 2 telur, ini telur segar pada suhu ruang. Kemudian aku tambahkan juga dengan gula pasir. Untuk gula pasir aku memakai sebanyak 250 gram. Bila kalian ingin rasa yang lebih manis, kalian bisa tambahkan sedikit lebih banyak. Kemudian aku akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai telur mengembang, sampai gulanya benar-benar larut. Bila kalian tidak punya mixer, kalian bisa memakai pengaduk biasa ya teman-teman. Karena ini aku ingin lebih cepat dan menghemat waktu, makanya aku pakai mixer. Ini mixernya bagus banget, ini sudah 2 tahun dan masih awet. Bila kalian ingin mixer seperti ini, aku akan sertakan link pembeliannya di bagian deskripsi ya. Nah, setelah telur mengembang dan gula larut, kemudian tambahkan vanili bubuk. Setelah itu aku tambahkan ragi instan ya, ini sebanyak 1 sendok makan. Pastikan ragi kalian masih dalam keadaan baik dan masih aktif. Kemudian lanjut mixer tetap dengan menggunakan kecepatan tinggi sampai raginya larut. Setelah itu kita matikan mixernya terlebih dahulu. Kita akan memasukkan tepung terigu dan santannya. Masukinya secara bertahap, bergantian sedikit demi sedikit. Ini agar supaya lebih mudah di mixer dan bahan lebih mudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian lanjut mixer lagi, kali ini gunakan kecepatan rendah saja ya teman-teman. Karena tepung terigu kan bahan berat, jadi gunakan mixer dengan kecepatan rendah ya, agar supaya mixernya tidak cepat panas. Aku memasukkannya sebanyak 3 tahap atau 3 kali. Untuk kalian terserah ya, kalian bisa pakai 3, 4 atau 5 kali. Yang penting bahan tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar. Jadi memang kunci sukses dalam membuat aneka kue itu agar nggak bantet. Bahan-bahannya harus tercampur dengan rata ya teman-teman, harus tercampur dengan baik dan benar. Insya Allah bikin apapun kalau sudah tercampur rata nggak akan bantet dan nggak akan gagal. Nah, setelah tepung terigu dan santannya habis, kemudian kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan. Ini nuanginya pelan-pelan ya teman-teman, sambil diaduk sampai semuanya tercampur rata.
Bila margarin sudah tercampur rata, kemudian matikan mixernya. Kita akan aduk lagi dengan menggunakan spatula untuk memastikan adonan sudah tercampur dengan baik dan benar. Tidak ada tepung yang menggumpal dan tidak ada endapan di dasar baskom. Kemudian tutup adonan dan kita akan istirahatkan atau akan kita diamkan, akan kita fermentasikan selama 1 jam. Tutup dengan menggunakan penutup atau kain yang bersih. Nah, setelah 1 jam ini adonan sudah mengembang ya teman-teman. Kemudian ini diaduk lagi sampai buih atau busanya benar-benar hilang ya. Kira-kira konsistensi atau kekentalan adonan seperti ini, tidak terlalu cair dan dia juga tidak terlalu pekat ya teman-teman. Kemudian adonannya aku tuang ke dalam teko agar lebih mudah nanti sewaktu kita menuang ke dalam cetakan ya. Untuk apinya gunakan api yang kecil saja tapi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Agar tidak kosong aku gunakan tatakan panci. Dan untuk cetakannya aku memakai cetakan dorayaki 12 lubang. Untuk link pembeliannya aku akan sertakan di bagian deskripsi. Nah, setelah cetakannya panas, kemudian kita akan olesi dengan margarin secukupnya. Ini agar supaya nanti tidak cepat kosong dan bisa lebih mudah dikeluarkan dari dalam cetakan ya teman-teman. Sebelum menuang ke dalam cetakan, kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya buih atau busa-busanya hilang. Kemudian tuang adonan sebanyak 3/4 dari tinggi cetakan, jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak ya teman-teman. Kalau terlalu sedikit nanti hasilnya lepek dan kurang menarik, kalau terlalu banyak nanti adonannya akan melebar dan dia melarnya terlalu besar ya teman-teman. Jadi diperhatikan ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kemudian kita akan tutup dan kita akan panggang selama 7-8 menit untuk panggangan yang pertama. Bila tutupnya sudah berair dan mengembun seperti ini, artinya kue sudah matang. Tapi kita akan tes dulu ya, bila dia sudah kering bagian atasnya dan tidak lengket di tangan, artinya kuenya sudah benar-benar matang. Kemudian kita akan keluarkan dari dalam cetakan. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila ada pertanyaan, masih ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Kemudian lanjut, kita langsung saja tuang adonan. Untuk proses pemanggangan yang kedua hanya memerlukan waktu sekitar 5-6 menit saja, karena cetakan sudah dalam keadaan yang sangat panas. Bila perlu kalian olesi margarin terlebih dahulu ya, dan kita akan panggang seperti sebelumnya. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 40-42 kue cookies ekonomis. Dan karena ini orderan untuk kue isian snack box, jadi aku akan kemas dalam kemasan single pack agar supaya lebih bersih dan higienis. Ini hasilnya banyak, enak, lembut, dan menul-menul, tahan hingga 2 hari. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih sudah menonton.